Bisa, Pak. Oke, Patrick, Sore, Pak. Michelle, ada di room? Michelle, I'm calling Michelle. Bisa di reminder mungkin Michelle ya untuk segera join aktif. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Baik. Telepon aja coba Michelle biar kita segera mulai ini. Oke, Pak. Nih. Oh, Michelle sepertinya dia mau chat. Oke, Michelle sudah di room ya. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak mulai, apakah ada teman-teman lainnya yang masih kita tunggu? Gimana Brian, Patrick, ada yang masih kita tunggu? Kayaknya udah nggak ada sih, Pak. Cuman Oke. Kami mau jalan ke lantai 6 dulu sih di stasiun tuh. Tapi bisa dimulai dulu sih, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke. Iya, Pak. Share screen-nya udah bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Baik, selamat sore mahasiswa jurusan manajemen semester 1 ya. Koreksi kalau saya salah. Terima kasih sore ini rekan-rekan mahasiswa sudah join di kelas perpustakaan, biasa kita panggil Library Knowledge Class atau LKC singkatnya, LKC, di mana Library Knowledge Class ini diperuntukkan untuk mahasiswa dari semester awal sampai semester akhir, terutama di semester 6 ya. Apa perannya kelas ini, yaitu untuk pendampingan, pembimbingan, kemudian untuk penanaman skill dan kemampuan kalian dalam menelusur informasi, kemudian memilih dan menggunakan informasi tersebut untuk apa? Untuk referensi nanti ketika kalian skripsi, atau mungkin nanti ketika ada tugas-tugas kan harus ada referensinya. Nah itu jadi adanya kelas ini untuk membekali kalian dengan skill dan kemampuan untuk memilih informasi referensi yang kredibel, yang berkualitas. Jadi maaf, tidak asal ambil aja gitu ya. Saya ingin mahasiswa UIB lebih cerdas dan cakap dalam hal tersebut. Baik, untuk sesi kali ini saya akan mengisi tentang skimming and scanning. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, saya pengen dengar dari kalian dulu apa itu skimming atau scanning. Tapi kalau yang belum pernah dengar sama sekali nggak apa-apa. Kita appreciate aja. Coba dari Brian, apa kamu pernah dengar istilah skimming dan scanning ini? Brian. Belum pernah, Pak. Oke, thank you. Patrick pernah dengar istilah scanning atau skimming gitu? Patrick? Belum pernah ya, Pak. Oke. Michelle belum ya, belum juga mungkin ya. Oke. Jadi begini. Kenapa materi ini ada di semester awal? Karena di semester awal ini kebetulan kami tim pustakawan ketika menyusun semua materi untuk kelas ini, kami sudah menentukan sesuai kebutuhan bahwa di semester 1 ini
kita akan berikan semua skill yang bersifatnya fundamental. Fundamental itu bukan mendasar. Jadi fundamental itu adalah awalan gitu kan, kayak preliminary gitu. Jadi sebenarnya udah penting. Tapi kalau kalian melewati yang fundamental ini, kami pastikan kemudian nanti di semester 3 sampai 4 kalian akan sedikit mengalami kesulitan karena ini akan hierarkis, akan saling menyambung gitu. Seperti saya jelaskan sedikit bahwa skimming dan scanning ini adalah teknik membaca cepat dan mengambil intisari dari sebuah paragraf, bukan sebuah tulisan ya, paragraf. Jadi kami bekali tentang hal ini, skill ini. Jadi ketika nanti di next kelasnya kita belajar tentang parafrase, kemudian belajar tentang mengorganisasi informasi, kalian udah punya skill ini. Jadi memang harus stepnya melewati ini dulu. Baik, skimming sendiri itu memang sudah banyak digunakan di dunia bahasa ya, kebahasaan. Perbedaan yang mencolok yang sangat membedakan banget antara skimming dan scanning itu adalah lebih ke kebutuhan. Nah, kalian ini mahasiswa akan berhadapan dengan apa? Tugas, artikel, jurnal ilmiah dan segala hal yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah ini akan berhadapan dengan apa? Tulisan-tulisan yang penuh, banyak, full, abstrak, bab per bab. Kalian akan menghadapi itu. Sebetulnya skill skimming dan scanning ini diperuntukkan untuk kalian ketika kalian ini bukan berarti kalian harus kita menyarankan tidak membaca ya, bukan. Ini tetap membaca tapi memang membaca secara cerdas sesuai dengan tujuan. Contoh, misalkan Brian berdapat tugas makalah atau paper harus meneliti tentang apa misalkan consumer behavior. Ini contoh aja ya, Bapak kasih simulasi consumer behavior. Kamu cari artikel itu di jurnal ilmiahnya misalkan EBSCO atau yang kita langgan tuh Emerald misalkan. Kan banyak tuh, banyak artikel akan bermunculan gitu. Itu nanti ya di sesi berikutnya ntar ada pembelajaran, tapi ini teknik dasarnya. Nah, Brian akan dihadapkan dengan artikel-artikel jurnal tuh. Kan harus dipilih yang cocok untuk tulisannya si Brian itu tentang consumer behavior. Nah, disinilah skimming dan scanning. Jadi bisa kita lihat skimming itu kebutuhannya lebih untuk ke level yang bisa dibilang advance. Advance itu seperti menelaah jurnal, artikel ilmiah, memilih-milih. Nah, itu pakai skimming. Skimming sendiri itu membutuhkan begini. Tolong disimak ya. Skimming itu membutuhkan kepekaan. Brian tahu dia mau mencari artikel tentang consumer behavior, bukan consumer relationship, bukan, atau yang lainnya, atau HRD. Dia hanya fokus tentang consumer behavior. Nah, skimming itu mengharuskan kalian secara individu, mahasiswa udah sadar, oh aku mau carinya consumer behavior aja nih. Jadi ketika kalian mendapatkan artikel satu, contoh, oke, artikel pertama, lihat nomor 1, how to skim. Read the title, subtitle kalau ada. And then number 2, read the first and the last paragraphs. Itu skimming. Brian tuh udah tahu, gue tuh cuman butuhnya si consumer behavior aja deh. Oke, dari judulnya si Brian udah, oh ini enggak nih, ini bukan tentang consumer behavior nih. Skip. Nah, itu skimming tuh. Terus kemudian Brian mencari ide pokok utamanya. Ide pokok itu kebanyakan kalau di artikel itu kebanyakan kalau di abstrak ya, kamu akan membaca abstrak nih. Di akhir atau di awal. Itu akan mencirikan, menggambarkan, oh ini tulisan tentang consumer behavior atau bukan. That's a skimming skill, that's mean. Gitu ya. Kemudian paling gampangnya juga kalau misalkan kamu dihadapkan dengan misalkan jurnalnya full of artikel, berarti kan ada beberapa artikel di dalamnya tuh. Ya udah, yang nomor 5 yang terakhir adalah read the table of contents. Itu 5 skill ini
itu nggak akan dilakukan kalau kamu nggak tahu mau nyari apa dulu. Tiba-tiba nih si Michelle, mau nyari apa ya, cari-cari. Enggak, kamu jangan skimming deh. Orang yang skim itu udah tahu dia tuh mau nyari apa. Jadi akan peka ketika dia, makanya itu di sini kan dijelaskan is a speed reading techniques rapidly. Itu cepat banget. Cepatnya bukan berarti baca semua setiap huruf, enggak gitu. Jadi yang dimaksud cepat adalah ini 5 ini. Ya. Read the titles kalau ada subtitle. Tapi kalau misalkan ya, dari subtitles atau dari titles aja sudah tidak mencirikan tentang consumer behavior yang beranjak, ya udah skip. Nah, itu secepat itulah speed reading dalam skimming skills tuh. Kamu masih penasaran? Ya udah kamu cek lagi deh di apa namanya? Di last paragrafnya. Oh, nggak nyambung nih, nggak consumer behavior nih. Lebih ke konsumen biasa aja, bukan pokoknya yang tidak sesuai dengan tulisan Brian aja. Jadi Bapak tekankan sekali lagi, skimming sebelum kamu memakai ini kamu harus udah tahu butuhnya apa dan kamu harus peka banget dan detail. Misalkan gini, consumer behavior itu apa aja sih unsur-unsurnya? Kalau nggak ada kata atau frase yang berkaitan dengan itu di tulisan itu, di judul atau di the first paragraph atau the last, udah langsung di skip. Karena kalian nanti di semester-semester akan berikutnya dihadapkan dengan tugas-tugas banyak. Waktu, kalian mungkin ada juga yang sambil kerja. Kan the time limitation itu akan membutuhkan skill untuk skimming. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa salah kaprah kalau skimming scan itu yang penting baca cepet. Semua dibaca akhirnya kamu apa ya? Nothing. Nggak kamu dapat apa-apa gitu ya. Nah, kemudian yang scan sedikit Bapak informasikan saja. Jadi tadi oke, skimming itu lebih cocok untuk levelnya mahasiswa seperti kalian. Nah, kalau scanning ini perlu Bapak informasikan juga bahwa scanning itu sebetulnya speed reading techniques juga, cuman dia lebih ke poin per poin. Dia nggak membutuhkan apa sih kepekaan kayak tadi Michelle mencari tentang international HRD. Nggak harus itu sih. Sebetulnya ini lebih ke apa yang what do you say randomly aja. Kayak misalkan kamu mau cari apa alamat, directory. Cuman ini lebih skupnya lebih kecil dan lebih simple. Contohnya di sini ya, lihat how to scan. Misalkan Michelle nih lagi weekend atau lagi libur nih pengen masak gitu, pengen bikin apa gitu makanan gitu. Dia cuma pengen dari chefnya itu chef si A gitu, chef Juna misalkan gitu ya kan, just example. Dia udah bisa lihat, ini bukannya chef Juna, skip. Jadi seperti itu. Kemudian scanning ini digunakan ketika membaca atau mencari informasi yang particularly kayak definisi seperti di kamus atau di silabus atau di apalagi thesaurus, kamus-kamus tuh itu namanya tuh scanning aja tuh. Karena kalian nggak butuh apa sih kepekaan dalam mencari informasi itu. Kalau skimming betul-betul kalian harus peka banget, harus what you say like critical thinking gitu. Oh ini enggak, oh skip gitu. Secepat itu. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan kamu di semester 3 udah menghadapi namanya jurnal-jurnal tuh, oh iya bener nih caranya kayak gini nih kata Panauki nih. Aku punya tugas kayak gini nih tentang apa ya, tentang ilmu manajemen apalah itu. Ya udah pakai yang skimming. Baca nih yang 5 teknik ini. Itu ngebantu banget. Nah, kalau yang scanning tidak membutuhkan kepekaan dan basic fundamental critical thinking, itu hanya mencari definitif, particular words, kayak misalkan tiba-tiba si Ibrahim iseng nih di rumah nih apa itu arti misalkan kepanjangan tentang NASA atau enggak ecology, what the definition of ecology. Ya udah itu scanning aja. Gitu ya. Kalau bisa dilihat sini ya,
when to skim. Di sini nggak ada when to scan, karena scan itu tidak membutuhkan timetable yang akurat. Tapi kalau skimming, saya akan highlight yang ini, yang nomor pertama ini waktu ya, karena limitation. Sebenarnya ini nih, ini nomor 4, coba kamu lihat. Kapan sih kamu tuh harus menggunakan teknik skimming ini? Nomor 4, when you want to decide if the book is interesting. Maksudnya begini, dengan kalimat lain, ketika kamu harus menentukan ini cocok nggak sama tulisan saya. Disitulah kamu harus skim. Udah critical thinking, kemudian lihat apalagi nomor 5 nih, yang nomor 5. When you want to know if a text may be of interest to your research. Jadi skim itu dilakukan ketika 1, 2, 3 kalian baca sendiri ya. Tapi apa ya namanya? Core-nya itu di 2 ini, poin nomor 4 dan nomor 5. Tanpa skimming saya jamin kalian bukan nggak bisa, sangat kesulitan. Karena yang kamu hadapi itu pertama autornya harus jelas. Kalau manajemen itu kamu lihat autornya orang manajemen bukan. Kemudian dia dari institusi kampus yang kredibel tentang manajemen, School of Management bukan. Misalkan kamu ambil artikel dari salah satu dosen di Oxford University misalkan, tapi dia bukan dosen prodi manajemen. Nah, berarti kan nggak cocok tuh. Nah, jadi gitu ya, skim itu kamu akan melakukan ketika kamu harus menentukan ini cocok apa nggak buat research saya, gitu. Nah, sedangkan yang scanning itu sih lebih ke regular activity research, scanning atau mencari definisi dan lainnya gitu ya. Setelah kalian memahami ini, nanti ada lagi yang harus kalian lakukan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan 10 menit berikutnya, tapi sebelum lanjut saya ingin refresh dulu ke teman-teman mahasiswa. Skimming dan scanning, any question, please. Silakan. Atau ada yang ingin bingung? Patrick, Michelle, sampai di sini bagaimana? Atau masih ada yang bingung tentang skimming dan scanning? Sudah mulai paham. Patrick sudah mulai paham ya perbedaan ya, skimming dan scanning ya. Oke. Kita lanjut saja. Setelah kalian memahami skimming dan scanning, oke. Untuk mahasiswa kita fokus ke skimming ini. Kan kalau kalian membaca itu kan pasti harus ada di record ya, harus didokumentasikan gitu kan, ditulis, dicatat. Nah, kegiatan berikutnya adalah ada summarizing, paraphrasing. Sebetulnya dua step ini aja sih. Kalian sudah udah men-skimming semua informasi, artikel dan sebagainya. Langkah berikutnya kamu summarize atau paraphrase. Itu pertanyaan berikutnya. Coba kita pahami dari definisi ini adalah introducing the text by putting the main idea. Most important information into your own words. Oke. Okay. Bapak akan highlight nih, lihat. Into your own words. Berarti kalian tulis lagi pakai kalimat kalian sendiri deh. Oke. Okay. Kemudian paraphrase ini explaining someone else. Nah, yang membedakan di sini nih, teman-teman bisa lihat nih. Someone else idea. Kalau summarizing bukan someone else idea. Jadi informasi yang kamu lihat, kamu skim, dapat nih. Ya udah kamu tulis hal-hal pentingnya, misalkan tentang pricing, harga atau menentukan harga, kemudian apa misalkan consumer behavior yang kalian tahu, pokoknya hal-hal atau informasi yang berkaitan dengan itu kamu catat. How to summarize? Use the keywords, price.
Summarize in your own words. Sekali lagi nah, oke. Secara garis besar, mudahnya antara summarizing dan paraphrasing itu perbedaannya adalah kalau summarizing itu ketika kalian men-skimming, langsung kalian catat, langsung tuh di situ tuh, entah pakai kertas dulu atau langsung dicatat di notebook, langsung. Nah, kalau paraphrasing ini lebih advance ya. Kalian lebih harus menentukan kalimat, karena gini, kalimat di paraphrasing ini akan kalian taruh, akan kalian pakai di skripsi. Jadi bahasanya pun udah nggak bisa sembarangan nih paraphrase. Keduanya sebenarnya memakai own words. Cuman kalau ini langsung ide dari artikel seseorang peneliti, kalau summarizing ini kalian summarize aja seperti biasa, tapi walaupun seperti biasa hal-hal yang berkaitan penting aja. Jadi misalkan gini, kalian summarizing ada 5 artikel nih yang kalian tentuin ini 1, 2, 3, 4, 5 artikel ini oke, ini udah match by based on my research, my paper. Kamu tulis dari 5 artikel ini emang apa sih yang cocok dengan tulisan kamu, ya udah kamu tulis. Misalkan ada hal di sini membahas tentang hubungan dengan konsumen, menjalin hubungan, membuat perjanjian dan sebagainya. Nah, itu kamu catat tuh hal-hal yang penting. Baru ketika itu paraphrasing itu, artikel yang tadi itu kamu pakai untuk ditaruh di skripsi kalian. Nah, nanti ada kelas paraphrasing ya, kelas sendiri tentang paraphrasing and synthesis. Nanti ada kelasnya tersendiri. Jadi sampai di sini tentang kelas tentang skimming dan scanning adalah metode baca cepat dengan akurat ya. Kemudian hasil bacanya itu kalian catat menjadi summarizing atau summarize gitu ya. Kemudian hasil dari summarizing itu, artikel-artikel itu akan diproses menjadi paraphrasing. Nah, paraphrasing inilah kalimatnya nggak bisa main-main, nggak bisa asal, harus yang kalimat baku dan sopan. Karena apa? Karena akan ditaruh di skripsi kalian. Dibaca nanti sama penguji atau sama dosen. Jadi harus rapi. Kalau yang summarizing bebas, pakai bahasa yang tidak baku pun nggak apa-apa gitu. Di sini nanti kamu baca sendiri ya, baca nanti di share gitu ke kalian. Sampai di sini Bapak ingin kita ada diskusi. Mungkin saran atau apa ya? Atau mau share pengalaman. Oh, ternyata selama ini aku udah melakukan hal ini loh waktu sekolah. Tapi ternyata ada teknik-tekniknya tersendiri gitu. Ya, silakan teman-teman mahasiswa, Patrick, Michelle, Brian, ada yang mau di-sharing? Saya kasih waktu 10 menit. Michelle, gimana? Sebelumnya kamu pernah melakukan hal seperti scanning atau skimming nggak tadinya? Baca cepat gitu. Sebelumnya mungkin pernah Pak, seperti kalau misalkan saat ingin meringkas buku atau pelajaran seperti itu, mungkin saya ternyata memakai metode scanning ataupun skimming itu Pak. Bener kan? Pasti saya yakin kok udah pernah kita sebenarnya ngelakuin kayak gini. Kayak parafrase tuh, di kelas parafrase saya jelasin ke teman-teman mahasiswa. Sebenarnya kalian tuh udah ngelakuin tahu, cuman nggak sadar dan nggak tahu oh ternyata ini namanya parafrase. Sama yang Michelle bilang, sebenarnya udah kok Pak, udah baca kayak gini. Ah, cuman waktu itu bedanya gini Michelle, waktu kamu baca pada saat itu kamu nggak ada kebutuhan yang mendesak banget tuh. Kan tadi saya bilang kamu harus udah punya based on dulu. Oke, aku mau cari tentang topik tentang A gitu. Kalau dulu mungkin bacanya cepat memang, saya percaya baca, tapi baca yang itu namanya baca ya, itu namanya fast reading aja, bukan scanning, bukan skimming, fast reading. Saya pun kalau lagi baca buku kayak itu kan, ya udah baca aja buku-buku populer, kayak generally read aja gitu. Karena saya nggak ada tujuan untuk mencari sesuatu di buku itu, kan begitu bedanya. Tapi kalau skimming dan scanning, kalau scanning tuh biasanya tuh cari yang checkpoint tuh yang penting-penting, terus
definisi arti-arti apa, atau enggak gini, kamu mau cari schedule konsernya apa, nah itu scanning tuh. Kamu akan mencari pasti, oke lah kamu mencarinya di website. Kan mata kamu kan cepet tuh, set, kemana dulu, schedule, nah itu scanning tuh. Name of artist, date of konser, nah itu tuh poin per poin, checkpoint itu namanya tuh scanning tuh. Tapi kalau skimming, ya nanti kalian rasakan deh kalau udah mulai semester 3 tuh nggak bisa tuh apa ya, satu artikel kamu baca semua, nggak bisa lagi, kamu harus skimming. Oh ini nggak cocok nih, dilihat dari title-nya nggak nyambung, skip. Pas dia apalagi table of content-nya, ini apa nih, nggak nyambung nih, nggak cocok sama tulisanku, skip. Itu skimming tuh. Nah gitu. Thank you Michelle udah sharing. Patrick, ada pengalaman nggak? Bapak mau dengar dari Patrick. Ada sih Pak, pas SMA biasa, pas dari SD sudah mulai diajarin juga sih Pak, bagaimana cara mereka, semua belum sedetail sampai tahap ini lah. Iya sih pasti Bapak juga, tapi seenggak-enggaknya kalian tuh pernah melewati aktivitas skimming dan scanning, cuman nggak terlalu advance lah ya Pak. Tapi mungkin gini, kalau teman-teman seringnya nih, kalau Bapak bisa juga seringnya itu lebih ke scanning. Scanning itu ya gitu, cari poin per poin, cek, highlight per highlights gitu. Kayak di website atau di internet atau di Facebook, kamu pasti lihat pertamanan gitu atau enggak activity. Nah itu tuh ketika kamu poin per poin itu namanya teknik scanning ya. Last, Brian, I wanna hear from you. Brian. Iya Pak, ya. Gimana Brian? Kamu kalau kamu sadarin dari dulu sampai sekarang gitu, kamu lebih banyak scanning atau skimming dalam hal apapun? Lebih banyak ke skimming sih kalau dibandingkan dari scanning. Soalnya kan biasa nyari jawaban atau nyari materi itu lebih butuh kecepatan kan. Jadi lebih banyak menggunakan skimming. Ternyata Jadi kamu udah skimming ya. Ya betul, itu tuh bener sih. Skimming tuh gitu. Kamu udah aware. Kalimat awal sama kalimat akhir sama yang di tengah juga kadang-kadang. Right. Betul banget tuh. Nah, kalau kegiatan aktivitas scanning sendiri pernah nggak kamu lakuin? Contohnya pas ngapain? Pas nyari informasi apa? Coba share ke kita yang scanning. Scanning paling nyari pengertian aja sih. Definisi gitu ya. Di website, gitu. misalnya dictionary online gitu. Nah itu scanning ya, benar-benar. Di bold. Biasa kan ada di bold kalau definisi-definisi. Oh benar, udah di bold atau di italic format, itulah scanning tuh, benar-benar. Pokoknya yang langsung highlight pada satu poin titik, satu kata, tek. Nah itu tuh ya, apa namanya, scanning. Misalkan mama kamu, Bray, tolong dong, aku pengen masak nih, mama mau tahu menu masakan apa gitu, khusus masakan tentang Melayu. Ya udah kamu Melayu doang. Nah itu scanning tuh. Kamu nggak peduli mau masakannya A, mau masakan B, mau masakannya ikan ataupun daging, nggak peduli, pokoknya Melayu, masakan Melayu, berat. Nah itu scanning tuh. Tapi kan kita sekarang setelah kelas ini bisa merasakan, bisa membedakan ya, kebutuhan skimming tuh untuk apa dan kapan, kebutuhan scanning tuh untuk apa dan kapan. Nah itu yang Bapak targetkan dari kelas skimming dan scanning ini, dan mudah-mudahan setelah kelas ini berikutnya akan ada kelas-kelas lain, materi-materi lain, dan Bapak jamin membutuhkan teknik ini. Jadi sayang sekali kalau misalkan teman-teman melewatkan kelas yang di semester 1 ini, karena ini udah kita rancang sedemikian rupa sesuai kebutuhan kalian gitu. Jangan sampai nanti pas ikut kelas di semester 4
ada artikel kan itu nanti ada kelas literasi informasi. Nah, itu itu kalau kelas literasi informasi itu udah canggih tuh, skimming sama scanningnya udah canggih banget udah. Artikel yang saya cari dapat. Jadi nanti ada satu kelas diskusi artikel dengan saya, kebetulan saya juga tutornya. Nah, makanya skill ini benar-benar kepake banget nanti tuh ya untuk teman-teman mahasiswa. Baik, itu aja yang bisa saya share karena saya akui memang ini materi sederhana tapi sangat jarang diketahui gitu atau di aware. Jadi awareness tentang ini tuh apa ya, awareness oh iya, kesadaran gini, aku udah ngelakuin ini nih Pak sebenarnya Pak, oh ini tuh ternyata skimming ya Pak. Nah ternyata yang lebih advance lagi, skimming itu ketika mencari artikel, oh kayak gini, lihat judulnya dulu, kemudian lihat last and the first paragraph, the last one teknik, lihat table of content, udah itu aja. Kalau itu nggak cocok, nggak ada match, nggak ada mirip-mirip yang kamu cari, udahlah skip. Nah kayak gitu ya. Brian, Michelle, Patrick, last, ada question atau enggak? Silakan. Tadi kan sharing, ini question. Ada yang ingin ditanyakan, Michelle? Tidak ada apa-apa, Pak. Good. Udah paham ya Michelle ya, skimming itu apa, scanning itu apa ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pesan Bapak ini untuk ada 2 hal. Pertama, kalian tolong share tentang pengetahuan ini ke teman-teman yang lain bahwa biar kita mempunyai satu visi, satu semangat yang sama bahwa kelas perpustakaan ini menarik dan dibutuhkan gitu untuk karena kalian nggak akan mendapatkan skill-skill seperti ini di kelas kuliah karena kelas kuliah itu udah fokus tentang sub bab per bab, materi per materi, terminologi per terminologi, jurusan per jurusan. Dia nggak akan udah nggak ada waktu ataupun time limits-nya dosen-dosen untuk mengajarkan hal seperti ini. Jadi tolong sampaikan ke teman-teman yang lain agar mengikuti kelas perpustakaan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Untuk masalah waktu seperti sekarang Bapak sangat fleksibel, teman-teman pustakawan pun sangat-sangat fleksibel. Yang penting kalian mendapatkan skill dan ilmu ini. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi ya, walaupun lebih awal. Terima kasih Patrick, Michelle, dan Brian untuk joinnya hari ini. Bapak hargai semua kehadirannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama, ya. Sama-sama. Saya izin live ya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak.